Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali dengan Ibu pada pelajaran IPS seperti biasanya. Semoga hari ini kita semangat untuk belajar ya. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di depan tersebut. Gambar pertama, gambar apa itu? Iya betul, sandal jepit. Kalau ditanya berapa harga sandal jepit tersebut, kisaran harganya berada di antara 10.000 sampai 15.000. Betul. Nah, kemudian dari gambar pertama berubah menjadi seperti gambar kedua dan ketiga. Sandal jepit tersebut bermetamorfosis menjadi sebuah produk seperti pada gambar kedua dan ketiga. Kira-kira harga jualnya akan naik apa tidak? Iya, betul. Harga jualnya bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, untuk menghasilkan produk atau karya seperti pada gambar kedua dan ketiga tersebut, apa yang kita perlukan? Unsur apa yang harus kita punya? Yang pertama adalah ide, betul, kreativitas, dan inovatif, betul. Pengertian ekonomi kreatif itu sendiri adalah bagaimana usaha kita untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas kita, keterampilan yang kita punya, bakat yang kita punya, sehingga dapat menciptakan kreasi-kreasi dan daya cipta yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ekonomis sehingga akan mendukung tumbuhnya industri kreatif yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, untuk subsektor ekonomi kreatif, bidang-bidang yang bisa kita kembangkan dalam ekonomi kreatif berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif, terdapat 15 subsektor di sini. Apa saja 15 subsektor tersebut? Yang pertama, ada periklanan, ada arsitektur, ada seni rupa, ada kerajinan, ada mode, fashion, kemudian ada seni rupa, ada broadcasting, ada arsitektur, ada game interaktif, permainan, kemudian ada juga kuliner. Seperti yang marak saat ini ya, di lingkungan sekitar kita banyak bermunculan usaha-usaha kuliner yang kreatif dan inovatif. Kemudian beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan atau dilaksanakan di negara kita, beberapa diantaranya ada Hilar Fest, ada Jakarta International Festival, ada Jember Fashion Carnival, Solo Fashion Carnival, atau bahkan Bali Creative Week. Itu beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian dalam mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif, pemerintah juga berupaya meningkatkan ekonomi kreatif tersebut. Misalnya dengan pengembangan database ekonomi kreatif yang didukung dengan teknologi, kemudian penggunaan teknologi melalui program kepesertaan, banyaknya dilaksanakannya pekan-pekan produk kreatif Indonesia, kemudian ada festival ekonomi kreatif, wahana kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, kemudian riset ekonomi kreatif, pemberian intensif sehingga mendukung tumbuhnya semangat untuk berinovasi. Kemudian mendorong lahirnya insan-insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan identitas lokal daerah, lingkungan mulai dari kecamatan sampai nasional. Nah, kemudian pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif telah melakukan revisi tentang rencana pengembangan ekonomi kreatif hingga tahun 2025.
Nah, saat ini kalau dilihat saat ini kita berada pada tahap keempat. Ya, kita berada pada tahap keempat, yaitu peningkatan industri sumber daya manusianya untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, baik anak-anak, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada Ibu hari ini atau melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.